Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Giring Coro Lego Bricks akan mempresentasikan hasil akhir dari perancangan Lego yang telah kami buat. Pertama-tama perkenalkan, ini adalah anggota dari tim kami. Yang pertama saya sendiri, Gian Miftahzillah, yang kedua Rizky Octavian, yang ketiga Pinky Sofyan, dan yang terakhir ada Valentino Trikuncoro. Nah, ini ada konten isi dari presentasi kami. Yang pertama ada produk, perhitungan, desain, SI dan layout, drafting, serta camp. Yang pertama-tama ada produk. Desain produk. Lego 2x2. Lego 2x2 kami memiliki bentukan yang sederhana, tetapi tetap fungsional dengan desain yang simpel dan presisi. Desain ini juga memiliki ketebalan yang tipis, sehingga menghemat biaya. Fungsinya sebagai mainan anak-anak untuk meningkatkan kreativitas dengan menggunakan mekanisme menggabungkan satu dengan yang lainnya. Nah, ini ada produk drafting kami. Bisa dilihat di layar masing-masing. Berikut drafting Lego 2x2 kelompok kami. Selanjutnya adalah perhitungan radius dan draft angel. Yang pertama ada radius. Radius yang kami gunakan dalam produk kami sebesar radius 0,3 mm di semua bagian luar produk kecuali dasar dari 4 tonjolan dan sudut yang bersentuhan dengan parting line, serta radius 0,1 mm di seluruh bagian dalam produk kecuali yang bersentuhan dengan parting line. Bisa dilihat di layar ada tanda panah yang menunjukkan radius-radius di produk kami. Berikutnya ada draft angel. Draft angel kami memiliki patokan dari mold design 1 serta dari gambar yang ada di bawah kiri. Perhitungan draft angel dari kelompok kami adalah tinggi dibagi 25 sama dengan X. Nah, tinggi dari produk kami 9,6 mm dibagi 25 sama dengan 0,384 derajat. Kami bulatkan menjadi 0,4 derajat. Draft angel dari kelompok kami bisa dilihat dari gambar Lego yang sudah ditunjukkan tanda panah. Berikutnya ada ketebalan produk dan perhitungan RIP. Ketebalan produk. Ketebalan rata-rata produk di kelompok kami menggunakan tebal 1,2 mm karena bertujuan membuat standar dan seragam dengan kelompok lain agar dapat diassembly. Nah, berikutnya ada RIP. Jumlah RIP yang digunakan dalam perancangan produk kami gunakan berjumlah 8 dengan memperhitungkan tebal dari dasar RIP yang digunakan adalah 0,6 mm. Didapat dari 0,5 dikali tebal produk, supaya menghindari cacat sing mark serta memperkuat dan memperkaku produk dengan adanya RIP tersebut. Nah, berikutnya ada perbandingan dan pertimbangan kami memilih lokasi gate. Ada dua opsi. Yang pertama posisi gate di tengah dalam, serta posisi gate di sisi samping luar. Ada poin-poin tersendiri di masing-masing pemilihan posisi gate. Yang pertama dari gate tengah itu dalam sisi analisis di software, posisi gate inilah yang terbaik dalam kualitas. Posisi gate ini memiliki tingkat kesulitan yang lebih dalam proses machining. Nah, untuk gate di sisi samping luar, gate sisi samping lebih mudah untuk proses machining. Gate posisi ini memiliki bekas potongan pada permukaan produk. Nah, bisa diminimalisir dengan pemilihan jenis gate yang tepat seperti overlap gate, di mana posisi gate bukan di pinggir luar produk, melainkan di dasar produk agar meminimalisir permukaan luar Lego yang cacat akibat bekas pemotongan. Nah, ini ada target pencapaian kami, yaitu ada 5. Yang pertama, produk memiliki ukuran yang presisi, mudah diassembly, murah, kuat dan kaku, serta memiliki kekakuan yang tinggi. Berikutnya ada analisis produk di aplikasi Autodesk Moldflow. Nah, yang pertama ada best gate location. Pada penjelasan ini kami sepakat untuk membuat atau menaruh posisi gate pada bagian bawah samping dengan alasan mempermudah proses machining, menghindari cacat surface pada produk jika penempatan gate pada bagian luar samping produk.
Nah, ini ada parameter zona molding window. Berikutnya ada variasi temperatur. Variasi temperatur adalah temperatur produk pada saat produknya telah terisi 100% oleh cairan plastik. Dari analisa di bawah menunjukkan kecenderungan warna biru pada bagian atas dan kuning, hijau pada bagian dalam, dan merah pada permukaan bagian dalam tonjolan. Berikutnya ada cooling time variance. Cooling time variance adalah waktu pendinginan yang bervariasi. Dari hasil diagram di bawah menunjukkan cooling time yang dihasilkan 0,8647 second berada pada bagian sisi luar. Berikutnya ada cooling quality. Cooling quality adalah analisa yang menunjukkan kualitas pendinginan pada seluruh bagian produk. Pada analisa di bawah ini menunjukkan presentasi 82,3% dan masih ada bagian yang mengalami kualitas yang kurang baik pada bagian bawah rib, yakni 3,37% pada bagian ujung rib silinder. Berikutnya ada fill time. Fill time adalah waktu yang diperlukan untuk mengisi rongga pada cetakan agar mendapatkan hasil produk yang optimal. Dari hasil analisa terlihat temperatur yang paling besar berukuran 0,412 second. Berikutnya ada injection pressure. Injection pressure menunjukkan seberapa besar tekanan injeksi yang diperlukan pada sekali injek. Pada hasil analisa di bawah menunjukkan 17,59 MPa pada bagian letak dari gate. Berikutnya ada pressure drop. Pressure drop adalah penurunan tekanan dari wilayah yang tinggi ke wilayah yang rendah, bertujuan untuk mengisi setiap celah pada produk. Pada analisa di bawah menunjukkan nilai 17,59 MPa untuk bisa mengisi secara full. Berikutnya ada time of reach ejected temperature. Nah, ini adalah waktu untuk mencapai suhu pengeluaran atau ejeksi. Terlihat di dalam diagram, terlama yaitu mencapai 7 second. Berikutnya ada injection pressure. Injection pressure merupakan menunjukkan seberapa besar tekanan injeksi yang diperlukan pada sekali injek. Pada hasil analisa di bawah menunjukkan 17,59 MPa pada bagian letak kiri gate. Berikutnya ada air trap. Nah, air trap adalah udara yang terjebak atau gelembung udara. Dari data analisa di bawah ini adalah di sebelah kiri gate tengah dan sebelah kanan gate samping. Berikutnya ada weld line. Weld line adalah urat-urat pada permukaan plastik yang ditimbulkan akibat bertemunya dua aliran plastik yang masih belum berongga cetak ketika disuntikan. Hasil yang diperoleh adalah 135 degree. Berikutnya ada cacat sink mark. Sink mark adalah cacat produk berbentuk lekukan atau cekungan. Dari hasil analisa terlihat cekungan yang paling besar berukuran 0,0173 mm. Nah, kesimpulan dari analisa mold flow yang tadi telah dijelaskan, berdasarkan hasil analisa mold flow, posisi gate pada bagian samping bawah meskipun dalam analisis software posisi gate tengah dalam cenderung lebih baik, akan tetapi kami menentukan posisi gate pada bagian samping bawah karena beberapa pertimbangan. Nah, yang kedua ada berdasarkan proses pembuatan. Letak gate di samping bawah cenderung lebih mudah dikarenakan proyek selanjutnya akan menggunakan jenis mold to plate, di mana proses manufakturnya akan jauh lebih mudah dan menggunakan fitur-fitur yang lebih sederhana dibandingkan letak gate di atas tengah dengan mold triplet. Yang ketiga ada berdasarkan proses assembly. Keputusan kami menggunakan proses gate di posisi samping bawah pada produk akan berpengaruh pada proses assembly. Jika sisa dari proses pemotongan gate tidak rata, karena posisi gate pada bagian tengah dalam akan sulit dalam proses machining. Serta proyek selanjutnya menggunakan jenis mold to plate. Yang keempat ada berdasarkan visual atau performa produk. Untuk tampilan pada produk, kami sudah dioptimalkan dengan penggunaan posisi gate pada samping bawah yang bertujuan untuk meminimalisir bekas potongan gate pada produk serta memaksimalkan surface sisi luar produk. Berikutnya ada perhitungan yang akan dijelaskan oleh Saudara Pinky. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Ya, terima kasih Saudara Gian atas waktu yang telah diberikan.
Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang perhitungan. Berikutnya, Yan. Berikutnya, Yan. Ya, untuk pembahasan pertama itu di perhitungan itu ada break-even point. Yang pertama ada harga materialnya itu 55.000 per kilo. Yang kedua ada jumlah jam yang efektif untuk melakukan pekerjaan itu ada 7 jam. Terus ada konversi jam kerja ke detik itu ada 25.200 detik. Dan ada cycle time rata-rata sekali injek itu ada 12,62 per detik. Terus ada proses injek per hari itu ada 1997 injek. Terus ada material sekali injek itu adalah 0,0104 kg. Terus material yang dibutuhkan dalam sehari ada 20,77 kg. Terus selanjutnya ada harga material per harinya itu ada 1,142,489 per hari. Kemudian ada harga produk per injek itu ada 572 injek per injek. Terus ada harga operasional mesin per jam itu ada 75.000 per jam. Terus ada harga operasional mesin PI dalam sehari itu ada 525.000 per hari. Kemudian ada harga operator per UMR Jakarta itu ada 4,2 juta per bulan. Terus ada jumlah hari kerja operator dalam sebulan itu ada 20 hari. Kemudian ada harga operator per hari sekitar 213.000 per hari. Selanjutnya ada harga operator per hari. Mohon maaf, keselip. Dan selanjutnya ada untung. Kita mengambil untung 500%. Serta dari harga satuannya itu, harga pertama itu untuk harga Lego 2x2-nya 2.000 per pieces. Harga Lego 2x3-nya itu 2.800 per pieces. Dan yang ketiga harga Lego 2x4-nya itu 3.700 per pieces. Jadi harga sekali injeknya itu 22.880 per 8 pieces. Kemudian ada harga mold base serta standar part itu seharga 19.500.000 rupiah. Kemudian ada biaya machining dan manpower ada 50 juta. Kemudian ada AC and trial ada 10 juta. Jadi total keseluruhan sebesar 79.500.000 rupiah. Kemudian dari harga tersebut ada total injek BIP yaitu kita akan menghasilkan 27.797 pieces. Dalam seharinya kita akan memperoleh 1.997 per pieces. Dengan jumlah hari BIP itu adalah 14 hari. Biaya operasional dalam seharinya itu adalah 1.881.306 per hari. Kemudian ada biaya operasional dalam 14 hari yaitu ada 26.182.112 rupiah. Kemudian ada jumlah produk untuk menutup biaya 14 hari yaitu sebanyak 9.155 pieces. Kemudian ada waktu produksi tambahan yaitu 5 hari. Untuk melakukan produksi 9.155 produk dibutuhkan 5 hari operasional. Sehingga total hasil BIP yang diperoleh adalah 14 hari ditambah 5 hari yaitu 19 hari. Selanjutnya, Yan.
Boleh minta tolong diperbesar, Yan? Dan untuk pembahas selanjutnya itu ada perhitungan material. Dari data material plastik yang kita gunakan itu adalah jenisnya ABS HI 121 dengan manufakturer itu LG Technical Ltd. Material struktur itu kristalin, terus kemudian shrinkage faktornya itu 0,50%, kemudian tekstil string 460 kg per cm², kemudian ada tensile elongation itu ada 40%, kemudian ada rockwill hardness 108, kemudian ada melt density itu ada 1060 sampai 1080 gram per senti kubik. Kemudian ada melt temperatur dari 210 derajat Celcius sampai 240 derajat Celcius. Kemudian ada mold temperatur dari 40 derajat Celcius sampai 70 derajat Celcius. Kemudian ada screw speed yaitu sekitaran 30 sampai 60 rpm. Kemudian dalam slide ini ada detail dari data material produk plastik ABS HI 121, bisa dilihat dalam slide. Untuk mempersingkat waktu, saya percepat ya. Selanjutnya, Yan. Dan untuk selanjutnya itu ada perhitungan mold base size. Yang pertama itu ada core plate, bahannya S50C dengan massa jenis 7,85 kg per meter kubik dengan tebal 50, lebar 300, panjang 300, serta memiliki volume 4,5 meter kubik, serta memiliki berat 35,325 kg dalam jumlah 1. Kemudian core plate dengan material S50C, massa jenis 7,85 kg per meter kubik dengan tebal 50 kali 300 kali 300, volumenya 4,5 meter kubik, memiliki berat 35,325 kg dengan jumlah 1. Kemudian ada top clamping plate dengan material S50C, massa jenisnya itu 7,85 kg per meter kubik dengan tebal 25, lebar 300, panjang 350, volumenya itu 2,625 meter kubik, serta memiliki berat 20,6 kg dalam jumlah 1. Kemudian ada spacer block itu dengan material S50C dengan ukuran 80 kali 58 kali 300, memiliki volume 1,3 meter kubik serta memiliki berat 21,85 kg dalam jumlah 2. Kemudian ada upper ejector plate dengan material S50C dengan ukuran 20 kali 180 kali 300 dengan volume 1,08 meter kubik dengan berat 8,478 kg dengan jumlah 1. Kemudian lower ejector plate dengan material S50C dengan ukuran tebal 25, lebar 180 serta panjang 300. Memiliki volume 1,35 meter kubik. Kemudian memiliki berat
10,59 kg dalam jumlah 1. Kemudian ada bottom clamping plate dengan material S50C dengan ukuran 25 x 300 x 350 dengan volume 2,625 meter kubik dengan berat 20,6 kg dalam jumlah 1. Kemudian jumlah keseluruhannya itu ada 152,7924 kg serta memiliki berat mold itu adalah 152,7924 kg. Kemudian mold thickness itu sebesar 230 mm. Kemudian ada AL bolt itu memakai M16. Berikutnya, Yan. Berikutnya, Yan. Sebentar, ada gangguan teknis. Dan untuk selanjutnya ada perhitungan produk. Dalam perhitungan produk ini memiliki 3 bagian. Yang pertama itu ada perhitungan produk Lego 2x2 memiliki material ABS dengan warna putih. Shrinkage faktornya itu 0,5% serta ukuran produk 15,8 kali 15,8 kali 11,4 mm. Kemudian ada product thickness yaitu 1,2 mm. Terus ada resin pressure itu 300 km per cm kuadrat. Kemudian ada berat produk yaitu 1,2 gram. Kemudian ada volume produk yaitu diperoleh 11.735 mm kubik. Dan untuk selanjutnya ada perhitungan data dari Lego 2x3. Yang pertama itu ada materialnya sama dengan Lego 2x2 yaitu memakai ABS dengan warna putih. Shrinkage faktornya 0,5%. Kemudian ada product dimensionnya itu 23 kali 8 kali 23,8 kali 15,8 kali 11,4 mm. Kemudian product thickness-nya itu ada 1,2 mm. Kemudian ada resin pressure-nya itu ada 300 km per cm kuadrat. Kemudian ada product weight-nya itu ada 1,75 gram. Kemudian ada volume produknya itu ada 1661,68 mm kubik. Kemudian ada data produk dari Lego 2x4 yaitu memiliki material spek yaitu memakai ABS, kemudian dengan warna putih, shrinkage faktornya itu 0,5%. Kemudian product dimensionnya itu 31,8 kali 15,8 kali 11,4 mm. Kemudian ada product thickness yaitu 1,2 mm. Kemudian ada resin pressure itu ada 300 km per cm kuadrat. Kemudian ada beratnya. Beratnya itu ada 2,25 gram.
Kemudian ada volume produk yaitu 2142,756 mm kubik. Berikutnya, Yan. Kemudian ada perhitungan shrinkage factor. Itu diperoleh dari volume Lego 2x2, 2x3, 2x4. Diketahuinya itu ada volume total keseluruhan dari jumlah volume Lego 2x2, 2x3, 2x4. Terus ada volume per masing-masing produk. Kemudian ada shrinkage factor yaitu sebesar 0,005. Kemudian ditanya itu ada volume shrinkage factor. Untuk menjawab pertanyaan shrinkage factor setiap produk memiliki rumus volume produk dikali 1 ditambah dengan shrinkage factor. Saya akan mencontohkan satu rumus saja, untuk selanjutnya akan mengikuti. Contohnya itu ada di volume shrinkage factor Lego 2x2. Yang pertama, kita masukkan volume produk 2x2-nya itu ada 1111,77 mm dikali 1 ditambah 0,005. Kemudian dari 1111,7735 itu dikali dengan 1,005. Kemudian memperoleh hasil 1117,33 mm kubik. Untuk perhitungan selanjutnya mengikuti dengan perhitungan yang saya contohkan tadi pada Lego 2x2. Selanjutnya, Yan. Untuk selanjutnya ada perhitungan clamping force. Dari clamping force itu kita memakai rumus A kali P kali N dikali 100 ditambah dengan safety factor. Di sini kita harus mengetahui dengan A itu adalah projection area, itu sebesar 111,1232 cm kuadrat. Kemudian P-nya itu ada resin pressure yaitu 300 kg per cm kuadrat. Kemudian ada N. N itu adalah number of cavity yaitu 1. Terus ada SF. SF-nya itu adalah safety factor yaitu kita memakai 20%. Kemudian yang ditanya clamping force, dari pernyataan tersebut di atas kita langsung memasukkan ke rumusnya. A-nya itu kita dari atas 111,1232 dikali 300 P-nya. Kemudian N-nya 1 dikali 1 terus dikali 100 ditambah safety faktornya itu 20. Jadi hasil dari APN-nya itu 33.336,96 dikali dengan 100 ditambah 20 yaitu 120. Terus kemudian 100 dari 120 itu dikali dengan 33.336,96 memperoleh hasil 40.004,35 kg. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengubah ke dalam bentuk ton. Untuk mengubah dalam bentuk ton kita bagi 1000. Jadi memperoleh hasil 40 ton, 0035 ton. Selanjutnya, Yan.
Dan untuk selanjutnya itu ada perhitungan tebal core minimal. Untuk mengetahui tebal core minimal itu, kita harus mengetahui clamping force, yaitu tadi yang diperoleh sekitar 40 ton. Kemudian jarak spacer block, yaitu 180 mili. Tapi kita ubah menjadi ke senti, jadi 18 senti. Kemudian ada lebar core, itu 300 mili, kita ubah ke senti, itu dibagi 10 jadinya 30 senti. Kemudian ada Dmax. Dmax itu udah memperoleh senti kan, dalam bentuk senti, yaitu sebesar 0,005 senti. Kemudian ada modulus elastisitas, yaitu sebesar 18 juta kilogram per sentimeter kuadrat. Nah, untuk selanjutnya itu yang ditanya itu bucking load atau F. Untuk menjawab bucking load, kita menggunakan rumus Dmax. Dmax itu adalah W kali L kubik dibagi 384 dikali E dikali I. Nah, sebelum kita menggunakan rumus itu, kita harus menggunakan rumus mencari I-nya dulu. Untuk mencari I-nya itu, kita menggunakan B kali H kubik dibagi 12. B-nya 30 dikali H pangkat 3 dibagi 12. Jadinya 30 per 12 H pangkat 3. Setelah memperoleh dari I-nya, lalu kita memasukkan ke dalam rumus Dmax tadi. Dmax-nya itu diketahui 0,005, terus kemudian W-nya 40, sekitar 40 ton, kemudian L-nya itu tadi kan 18 kali pangkat 3, memperoleh hasil 5.832. Kemudian dibagi dengan 384 dikali 18 juta, kemudian dikali hasil I-nya 30 per 12 pangkat 3. Lalu dari perhitungan tersebut memperoleh 3 cm. Karena ukuran di awal tadi dalam bentuk milimeter, jadi kita kali 10 menjadi 30 mm. Untuk tebal dari core minimal itu yaitu sebesar 30 mm. Selanjutnya ya. Untuk selanjutnya ada perhitungan runner. Dari perhitungan runner kita mengetahui besar jumlah konstantanya itu 1,2 mm. Kemudian ketebalan maksimal dinding produknya itu atau Xmax itu 1,2 mm. Yang ditanya diameter runner. Biasa dilambangkan dengan D besar. Yang pertama-tama itu kita mencari diameter primary runner-nya dengan rumus Xmax ditambah K. Dari pernyataan di atas kan tadi Xmax-nya itu 1,2 ditambah K-nya itu 1,5 menjadi 2,7. Kemudian dari hasil tersebut dimasukkan ke rumus diameter secondary runner, yaitu rumusnya D upstream dibagi akar N
downstream, yaitu diameter upstreamnya itu kan yang tadi, yang primer, yaitu 2,7 dibagi akar 2. Kemudian memperoleh hasil 1,9 mm. Kemudian dari hasil tersebut itu akan menjadi diameter secondary runner. Kemudian ada diameter tertiary runner, yaitu rumusnya diameter upstream dibagi akar N downstream, yaitu 2,7 dari hasil diameter primer runner tadi dibagi dengan akar 3. 3-nya itu karena memiliki 3 jenis, jadinya diakarin 3 begitu. Terus memperoleh hasil 1,6 mm. Selanjutnya Yan. Dan kita memakai runner full round base. Selanjutnya Yan. Selanjutnya ada perhitungan sprue. Diketahui ketebalan maksimal dinding produk atau X-Mark itu yang tadi 1,2 mm. Kemudian ada diameter nozzle dilambangkan dengan DN yaitu 2 mm. Kemudian panjang sprue dilambangkan dengan L itu sepanjang 55 mm. Yang ditanya itu sudut dari sprue-nya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita melalui dengan rumus DF terlebih dahulu. Yaitu rumusnya X-Max ditambah 1. X-Max dari pernyataan di atas kan 1,2 ditambah 1 jadi 2,2 mm. Kemudian DS. DS itu adalah rumusnya DN ditambah 1,5. DN-nya itu tadi 2 ditambah 1,5 jadi 3,5. Dari perhitungan 2 tersebut, lalu kita mencari sudut sprue-nya. Untuk mencari sudut sprue-nya itu menggunakan rumus DF per 2 dikurang DS per 2 dibagi dengan L. Kemudian kita masukin DF-nya adalah 2,2 dibagi 2 itu 1,1. Terus 3,5 dibagi 2 1,75 dibagi L-nya itu 55. Dan memperoleh hasil tan A-nya itu negatif 0,01 atau lalu kita jadikan ke dalam bentuk sudut menjadi sekitar 0,7 derajat untuk sudut sprue. Selanjutnya Yan. Selanjutnya Yan. Selanjutnya ada perhitungan gate. Dalam perancangan mold kali ini kami menggunakan submarine gate. Untuk mengetahui perhitungan gate kali ini diketahui dengan L1 yaitu sebesar 1,5 mm, L2-nya itu 10 mm, kemudian K-nya tadi 0,751 mm, dan X-Mark-nya itu
1,2 mm. Kemudian ada A-nya itu 45 derajat, B-nya 30 derajat, dan R-nya 3 mm. Dan dalam perhitungan kali ini kami akan mencari D1 dan D2. Untuk mencari D1 kita memakai rumus 1,5 dikali X max ditambah K kali K. 1,5 dikali dengan 1,2 memperoleh hasil 1,8. Kemudian K dikali K. 1,71 dikali 1,71 memperoleh hasil 0,5. Kemudian ditambah dengan 1,8 memperoleh hasil 2,3 mm. Kemudian kita akan menghitung D2-nya. D2-nya itu dengan rumus 0,8 dikali X max. X max-nya itu 1,2. Jadi 1,2 dikali 0,8 memperoleh hasil 0,96 mm. Kemudian dari 0,96 itu kita bulatkan ke terdekat menjadi 1 mg untuk diameter 2 dari gate submarine. Berikutnya ya. Kemudian ada volume runner. Dalam rumus mencari volume runner, diketahui diameter primary runner tadi itu sebesar 2,7 mm. Kemudian ada diameter secondary runner itu ada 1,9 mm. Kemudian ada diameter tertiary runner sebesar 1,6 mm. Kemudian kita memakai V. V yang kami gunakan itu 3,14. Kemudian ada T3 primary runner. Mohon maaf. T primary runner 130 mm. Kemudian ada T secondary runner itu ada 128 mm. Kemudian ada T tertiary runner itu ada 70 mm. Kemudian yang kami cari dalam perhitungan ini adalah volume runner. Untuk volume runner dari primary runner menggunakan rumus P kali R kali R kali T primary runner. P-nya tadi kita menggunakan 3,14 dikali R-nya. R-nya itu adalah 2,7. Itu adalah diameternya. Sedangkan di sini adalah R. Jadi setengah dari 2,7 yaitu 1,35. Kemudian dikali T primary runner. Jadi 3,14 dikali 1,35 kali 1,35 kali 130 memperoleh hasil 743,94 mm kubik. Kemudian ada secondary runner. Itu rumusnya sama aja dan memperoleh hasil 366,25 mm kubik. Kemudian untuk diameter volume volume tertiary runner juga itu menggunakan rumus yang sama dengan primary runner dan memperoleh hasil 534,14 mm kubik. Selanjutnya Yan. Dan untuk selanjutnya itu ada rumus keseimbangan produk. Dalam rumus kali ini diketahui volume produk itu
6.949,31 mm kubik. Kemudian ada volume scrap yang diperoleh dari aplikasi NX itu 1.570,13 mm. Kemudian ada volume total yaitu 8.519,45 mm. Yang ditanya itu R. Kemudian dari rumus dari slide ini kita akan mencari berapa persen sih produk yang kita maksimalkan atau keseimbangan produknya, yaitu dengan menggunakan rumus volume produk dibagi volume total dikali 100. Dari volume produk itu tadi ada 6.949,31 dibagi 8.519,45 dikali dengan 100%. Memperoleh hasil 81,57%. Kemudian kita akan mencari persen dari scrap. Dengan kita akan menggunakan volume scrap dibagi volume total dikali 100%. Volume scrapnya itu ada 1.570,1352 dibagi 8.519,4549 dikali 100%. Memperoleh 18,43%. Selanjutnya ya. Untuk selanjutnya ada perhitungan ejector hole. Diketahui konstanta ejector pin itu 4, modulus elastisitas itu ada 21.000, kemudian ada radius area putaran yaitu diameter dibagi 4 diperoleh 0,75. Kemudian ada diameter ejector yaitu sebesar 3. Kemudian ada luas penampang 7,065 mm milimeter kuadrat. Kemudian ada panjang ejector pin 114,6 mm. Kemudian kita memakai V-nya itu 3,14. Kemudian ada interval cavity pressure itu sebesar 11. Kemudian ada backing load itu yang kita cari. Untuk mencari backing load itu menggunakan rumus N kali V kuadrat dikali A dikali E dikali K dibagi L. Kemudian kita masukkan dari yang kita ketahui tadi. Yang pertama-tama itu N-nya 4. Terus kita masukkan lagi yang A. A-nya itu V kali 3 kuadrat dibagi 4. Kemudian dikali 21.000 dikali K-nya itu 0,75 dibagi 114,6. Dan memperoleh hasil sebesar 196,79 kg Newton. Untuk selanjutnya itu ada kita mencari gaya pertama yaitu dengan rumus P kali A. P-nya itu adalah 11, A-nya tadi Pi kali 3 pangkat 2 dibagi 4, yaitu 11 kali 7,065 memperoleh hasil 77,715 kg F. Kemudian kita mencari SF, yaitu menggunakan rumus F per F1. F-nya itu tadi diperoleh 196,73 dibagi 77,7. Memperoleh hasil 2,531.
Selanjutnya, Yan. Kemudian ada rumus berat pada spring. Diketahui panjang plat ejektor 300, kemudian lebar plat ejektor itu 180, kemudian ada tebal plat ejektor itu ada 20, kemudian ada stroke-nya itu 35 mm, kemudian ada diameter runner pin-nya itu 20 mm, kemudian ada massa jenisnya itu 7,81 gram per cm kuadrat. Kemudian ada W ejektor pin-nya itu 0,009875 kg. Kemudian kita akan mencari berat dari spring tersebut. Yang pertama-tama kita akan mencari berat dari ejektor dulu dengan rumus 2 kali A kali M. A-nya ini kita akan mencari dengan rumus panjang kali lebar kali tinggi serta dikali M. Kemudian dari hasil perhitungan A-nya itu diperoleh 1080 dikali dengan M-nya itu 7,81. Hasilnya itu 84,34,8 dikali 2. Dan memperoleh hasil 16.869,6 gram. Lalu kita jadikan ke kilogram, yaitu 16,8696 kilogram. Dan selanjutnya dari perhitungan berat dari ejektor, kita akan mencari berat total. Berat totalnya itu dengan menggunakan rumus berat dari ejektor ditambah 32 dikali berat dari ejektor pin. Ejektor pinnya tadi itu sebesar 0,009875 dikali 32 memperoleh hasil 0,316, lalu ditambah dengan 16,8696, lalu memperoleh hasil akhir 17,1856 kg. Selanjutnya, Yan. Kemudian ada gaya pada spring. Diketahui berat total ejektor pin yaitu sebesar 0,3 kg, kemudian ada koefisien gesek kinetis itu 0,6, kemudian ada W totalnya itu tadi 17,18 kg, kemudian ada gaya gravitasi 9,8 meter per S kuadrat, kemudian ada berat dari ejektor pinnya itu sendiri 0,09875 kg. Pada rumus kali ini kami akan mencari gaya springnya. Untuk mencari gaya spring, tahapan utamanya itu kita mencari gaya normalnya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus W total dikali G. W totalnya tadi sebesar 17,18 dikali 9,8 memperoleh hasil 168,41 Newton. Kemudian dari hasil tersebut lalu kita akan mencari gaya kinetis, yaitu rumusnya gaya normal dikali koefisien gesek. Gaya normalnya tadi diperoleh 168,41 dikali koefisien geseknya, yaitu 0,6. Dan memperoleh hasil 101,05 Newton. Kemudian dari hasil gaya kinetis kita akan mencari gaya totalnya. Gaya totalnya itu dengan rumus F normal ditambah F kinetis. Jadi
168,41 ditambah 101,1 memperoleh hasil 269,47 Newton. Kemudian dari hasil tersebut adalah hasil dari F total dari keseluruhannya. Kemudian ada gaya spring. Ini yang dicari-cari dari tadi. Menggunakan rumus gaya normal dibagi 4. Gaya normalnya tadi itu ada 168,41 dibagi 4. Memperoleh hasil 42,1 Newton. Selanjutnya ya. Kemudian ada perhitungan cooling system. Diketahui diameter salurannya itu sebesar 8 mm, kemudian jarak antara sumbu 15 mm, kemudian ada jarak sumbu saluran terhadap permukaan itu 18 mm. Jadi kita akan mencari dari jarak antara sumbu, yaitu berada di posisi 15. Kita akan mencari sistem cooling sistemnya itu dari jarak sumbu saluran terhadap permukaan. Yaitu di situ kan di atas sebesar 18. Nah, di sini dalam tabel kali ini letak dari 18 itu ada di tabel nomor 2, urutan nomor 2, yaitu 15, antara range 15 sampai 21. Selanjutnya, Yan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Rizky Octavian. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Cek. Apakah kedengaran suaranya? Kedengaran Saudara Rizky Octavian. Baik, Saudara Pinky Sofyan atas waktunya. Selanjutnya saya akan membahas desain pada poin ketiga dari presentasi. Untuk yang pertama ada desain dari mesin. Mesin yang digunakan yaitu berasal dari Cina dengan tipe 160 ton dengan shoot size-nya 276 cm3 dan between tie bars-nya 460 mm. Minimal mold height 150 mm dengan maksimal mold height-nya 500 mm. Maksimal ejector stroke 130 mm dengan nozzle radius R19 mm, sprue diameter 6 dan locating ring diameter 100 mm. Berikut untuk gambar dari mesinnya atau yang biasa kita gunakan yaitu ada di Polman mesin Huachin. Next. Kemudian ada desain dari moldnya. Untuk yang bagian atas yaitu desain menesi dari moldnya antara core dan cavity. Untuk yang di bawahnya sebelah kiri itu ada sub AC dari mold bagian bawah berisi dari gate bus, core, ada e-bolt, ada spacer block, ejector plat atas, ejector plat bawah, spring, dan floor plate. Untuk yang sebelah kanan yaitu sub AC bagian atas dari desain moldnya. Ada e-bolt, cavity, dan upper plate. Next. Berikutnya ada poin keempat dari presentasi kami kali ini yaitu ada isi dan layout. Next.
Berikut adalah isi dari produk 2x2 Lego rancangan tim kami. Next. Di sini kami menggunakan layout produk karena kami menggunakan family mold, jadi untuk layout produknya seperti ini. Untuk untuk Lego 2x2 terdiri dari 4 produk dengan layout tertera pada gambar, disusul oleh Lego berwarna merah yaitu 4x2 dan Lego 3x2 berwarna biru. Next. Kemudian ada poin kelima yaitu drafting. Next. Next. Di sini yang pertama ada drafting dari assembly mold kami. Untuk nomor yang pertama yaitu upper plate dengan material S50C dimensi 350 x 300 x 25 dengan kuantiti 1. Yang kedua ada locating ring dengan material S45C kuantiti 1. Yang ketiga ada sprue dengan material SKD61. Ini adalah standar part dengan kuantiti 1. Poin keempat ada gate bus material S50C dengan diameter terluarnya atau terbesarnya diameter 47 x 50. Untuk tingginya jumlah kuantiti 4. Poin kelima insert cavity dengan material S50C dengan dimensi tertera pada gambar, jumlah kuantiti 1. Poin ke-6 ada cavity material S50C dengan dimensi 300 x 300 x 50 kuantiti 1. Kemudian ada poin ke-7 insert core S50C materialnya dimensi 180 dikali 100 dikali 9 kuantiti 1. Poin ke-8 ada core S50C dimensinya 300 x 300 x 50 kuantiti 1. Selanjutnya ada poin ke-9 nipple dengan material bronze standard part dengan kuantiti 16. Poin ke-10 ada e-bolt S400. Ini juga standard part kuantiti 4. Poin 11 ada stopper stroke dengan material S45C diameter 30 x 23 kuantiti 2. Poin ke-12 ada spring. Ini material standard part dengan kuantiti 4. Kemudian ada poin ke-13 spacer block S50C materialnya dengan dimensi 300 x 80 x 58 kuantiti 2. 14 ejector upper plate material S50C dengan ukuran 300 dikali 180 dikali 20 kuantiti 1. Poin ke-15 ada gate pin material S50C dengan dimensi 35 diameter 35 dikali 95 kuantiti 4. Untuk gate pin ini adalah standar part. Kemudian poin ke-16 return pin material SUJ2 standar part juga, jumlah kuantitinya 4. Kemudian ada poin ke-17 ejector leader pin material SUJ2. Ini juga salah satu standar part dengan kuantitinya 2. Poin ke-18 ada pin ejector material SKD61. Ini juga standar part, jumlah pin ejector yaitu 28. Poin 19 ada pin ejector Z sama standar part, jumlah kuantitinya 1. Poin ke-20 ada ejector leader bus material SUJ2 standard part
dengan kuantiti 4. Poin ke-21 ada ejector lower plate material S50C dengan dimensi 300 dikali 180 dikali 25 kuantiti 1. Poin ke-22 ada penahan ejector rod material S45C dengan dimensi diameter 35 dikali 25 kuantiti 3. Untuk poin ke-23 yaitu ada bottom plate material S50C dengan dimensi 350 dikali 300 dikali 25 kuantitinya 1. Untuk standar part sendiri kami mengambil dari Misumi. Next. Selanjutnya ada bottom plate. Untuk yang sebelah kiri tertera 3D design dari bottom plate. Bottom plate ini akan diisi dengan spacer block dan ejector leader pin. Dalam part ini terdapat 3 lubang untuk tempat penahan ejector rod. Yang sebelah kanan yaitu adalah drafting dari 3D model yang kami buat. Berikut gambar yang tertera. Next. Selanjutnya ada upper plate. Sebelah kiri adalah 3D design dari desain yang kami buat dan sebelah kanan adalah drafting dari 3D design yang kami buat. Untuk upper plate ini akan diisi dengan locating ring dan cavity. Untuk gambar drafting tertera pada presentasi. Next. Selanjutnya adalah core. Berikut adalah 3D desainnya. Core ini akan diisi dengan insert core, gate pin, nipple, stopper stroke, e-bolt, return pin, ejector leader pin, dan spacer block. Next. Berikut adalah drafting dari core itu sendiri. Untuk core, kami menyantumkan untuk koordinat dari lubang-lubang, dari setiap lubang ejector pinnya, yaitu tertera pada presentasi. Material core itu sendiri, yaitu S50C, dengan dimensi 300 dikali 300 kali 50. Selanjutnya adalah cavity. Berikut 3D design dari cavity. Cavity ini akan diisi dengan insert cavity, gate bus, sprue, nipple, dan e-bolt. Next. Berikut adalah drafting dari cavity itu sendiri. Untuk cavity, tidak ada ejector pin atau lubang untuk ejector pin. Next. Kemudian ada plat ejector atas atau plat ejector upper, di mana sebelah kiri adalah desain 3D yang kami buat. Ejector upper plate ini akan diisi terhadap lower ejector plate, ejector leader bus, leader pin, return pin, dan ejector pin. Untuk plat ejector atas ini terlihat pada layar presentasi ada beberapa koordinat untuk lubang pin ejectornya. Next. Kemudian ada plat ejector bawah. Sebelah kiri adalah 3D design yang kami buat. Untuk plat ejector bawah ini akan diisi terhadap upper plat ejector atas, ejector leader bus, dan penahan ejector rod. Sama halnya dengan cavity, di sini tidak terdapat lubang untuk ejector pin. Terlihat pada drafting sebelah kanan layar. Next. Selanjutnya adalah gate bus. Sebelah kiri adalah 3D design yang kami buat. Untuk gate bus sendiri merupakan standar part yang akan diisi dengan cavity, plat, dan guide pin. Sebelah kanan adalah drafting, bisa dilihat. Next.
Selanjutnya ada gate pin. Gate pin ini merupakan standar part yang akan diisi dengan core plate dan gate bus. Nah, untuk standar part ini sama ya, kita mengambil dari katalog atau produknya Misumi. Sebelah kiri adalah 3D design yang kami buat, dan sebelah kanan adalah draftingnya. Next. Kemudian ada insert core. Sebelah kiri adalah 3D model atau 3D design yang kami buat. Untuk insert core ini akan diisi pada bagian kontur pocketing yang ada di core plate. Untuk sebelah kanan adalah drafting. Sama halnya dengan plat ejector atas, di insert core ini terdapat lubang untuk ejector pin yang nantinya akan diisi bersamaan. Untuk konturnya sendiri itu akan melalui proses cam dengan materialnya S45C dan dimensi 180 dikali 100 dikali 9, kuantitinya 1. Next. Selanjutnya ada insert cavity. Sebelah kiri adalah desain dari insert cavity. Insert cavity ini akan diisi pada bagian kontur pocketing yang ada di cavity plate. Dan sebelah kanan adalah drafting. Untuk draftingnya bisa dilihat teman-teman semua. Sama halnya dengan insert core, proses pembuatan dari insert cavity ini menggunakan cam dan EDM. Next. Selanjutnya ada return pin. Sebelah kiri adalah 3D design. Untuk return pin ini merupakan standar part juga yang akan diisi dengan core plate, upper ejector plate, lower ejector plate. Dan sebelah kanan adalah draftingnya dengan dimensi terluar dari return pin ini yaitu diameter 25 dengan panjangnya 105. Next. Kemudian ada spacer block. Sebelah kiri layar adalah 3D design dari spacer block yang kami buat. Untuk spacer block ini akan diisi terhadap dua part, yakni core plate dan bottom plate. Untuk draftingnya di sebelah kiri layar bisa dilihat untuk material spacer block ini menggunakan material S50C dengan dimensi 300 dikali 80 dikali 58, kuantitinya 2. Next. Selanjutnya ada apa, nak? Mohon dibesarkan lagi. Mohon dibesarkan lagi. Selanjutnya ada penahan ejector rod yang akan dijelaskan oleh Saudara Valentino Trikuncoro. Untuk Saudara Valentino, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, cek. Suaranya masuk nggak? Masuk, Mas. Oke. Masuk, Mas. Terima kasih buat Saudara Rizky Octavian. Izin melanjuti. Selanjutnya ada penahan ejector rod. Penahan ejector rod akan diletakkan pada lubang yang terletak di bottom plate dan diikat terhadap lower ejector plate. Nah, bisa kita lihat di sebelah kiri itu ada gambar 3D desainnya dan sebelah kanan ada draftingannya. Nah, penahan ejector rod sendiri mempunyai material itu S45C, memiliki dimensi diameter 35 dikali 25 dan kuantitinya 3. Finishnya itu proses turning. Next. Oke, selanjutnya ada stopper stroke. Stopper stroke akan diisi terhadap core plate. Di sebelah kiri
layar ada 3D desainnya dan sebelah kanan ada draftingannya. Stopper stroke ini materialnya S45C dan memiliki dimensi diameter 30 kali 23 dan kuantitinya 2 serta finishnya itu kasar. Next. Oke, selanjutnya ada ejector pin. Ejector pin bisa kita lihat di sebelah kiri itu ada 3D desainnya, dan ejector pin ini sendiri kita mengambil referensi dari katalog Misumi. Nah, itu bisa kita lihat katalognya sebagai berikut. Dan di sebelah kanan ada draftingannya. Ejector pin sendiri materialnya itu SKD 61 dan dimensinya diameter 6 kali 105. Kuantitinya 28. Finish prosesnya itu grinding. Next. Next, Ian. Oke, selanjutnya ada ejector leader bus. Ejector leader bus terisi pada upper ejector plate dan lower ejector plate. Di sebelah kiri ada 3D desainnya dan di sebelah kanan ada draftingannya. Tak luput sama dengan ejector pin, ejector leader bus ini kita mengambil referensi katalog dari Misumi. Nah, selanjutnya di sebelah kanan ada drafting. Ejector leader bus sendiri materialnya SUJ2 dan memiliki dimensi diameter 33 kali 29 dan kuantitinya 4. Finish prosesnya polish. Next. Selanjutnya ada ejector leader pin. Ejector leader pin terisi dengan ejector leader bus, core, dan bottom plate. Bisa kita lihat di sebelah kiri ada 3D desainnya, sebelah kanan ada draftingannya. Tak luput sama yang sebelumnya, ejector leader pin ini merupakan standar part, dan 2 part sebelumnya itu juga standar part. Nah, standar partnya ini kita ngambil referensi dari katalognya Misumi. Nyambung ke drafting, ejector leader pin ini materialnya SUJ2 dan memiliki dimensi diameter 20 kali 95 dan kuantitinya 4 dan memiliki finish prosesnya itu grinding. Selanjutnya ada spring. Bisa kita lihat di sebelah kiri ada 3D desainnya, dan spring ini juga merupakan standar part. Kita mengambil referensi dari katalognya Misumi. Spring sendiri bisa kita lihat di kanan ada draftingannya, memiliki materialnya itu SWO SC strip V. Nah, itu material tersendirinya dan memiliki dimensi juga diameter 37 kali 55 serta kuantitinya 4. Next. Selanjutnya ada sprue. Bisa kita lihat di sebelah kiri ini ada 3D desainnya. Nah, sprue sendiri juga merupakan standar part. Kita, kelompok kami, mengacu kepada katalognya Misumi. Ada tertera di sebelah kiri bawah, dan di sebelah kanan ada drafting. Dari sprue sendiri materialnya SKD 61, memiliki dimensi diameter 40 kali 48 serta kuantitinya 1, dan finish prosesnya itu polish. Next. Selanjutnya ada nipple. Nipple sebelah kiri ini ada 3D desainnya. Nipple juga merupakan standar part. Kita ngambil referensi dari katalognya Misumi.
Di sebelah kanan ada draftingannya. Nah, nipple sendiri materialnya ini bronze dan memiliki dimensinya tertera pada di gambar serta kuantitinya 16 X. Selanjutnya ada e-bolt. Bisa kita lihat di sebelah kiri ada 3D desainnya dan e-bolt ini juga merupakan standar part. Standar part kita referensinya itu dari katalog dari Mizumi. Sebelah kanan ada draftingannya. Draftingannya itu e-bolt materialnya SS400. Dimensinya diameter 30 kali 87 serta kuantitinya 4 dan finish prosesnya itu turn. Next. Selanjutnya ada locating ring. Locating ring sebelah kirinya itu atas ada 3D desainnya. Nah, locating ring ini merupakan standar part yang referensi kita itu ngambil katalognya dari Mizumi. Nah, sebelah kanan ada draftingannya. Locating ring itu sendiri materialnya S45C serta dimensinya itu diameter 130 kali 20 dan kuantitinya tuh 4. Finish prosesnya itu polish. Next. Jadi beberapa standar part dari project mode Lego ini itu kita ngambil referensinya dari katalog Mizumi. Sambung ke poin 6, kita masuk ke proses CAM. Next. Nah, ini kita ada proses CAM insert core. Jadi CAM insert core ini terdiri dari 3 proses dan juga ada 3 mata potong. Yang pertama di proses rough itu kita memakai tool diameter cutternya 10, terus di semi finishnya selanjutnya tuh cutter diameter 5 dan di proses finish itu cutternya diameternya 3. Nah, di tabel di bawah ada keterangan-keterangan yang menyangkut proses pengekeman insert core seperti waktu, metode, dan tool. Next. Nah, ini berikut ada ilustrasi-ilustrasinya. Mungkin beberapa bisa disimak. Dari dari cutter diameter 10, cutter diameter 5, dan cutter diameter 3. Nah, berikut animasinya buat diameter 10. Mungkin untuk mempersingkat waktu, bisa di next saja, Saudara Gian. Nah, berikut ada induk program dari proses CAM kami. Diameter 10, diameter 5, dan diameter 3 berbeda-beda tentunya prosesnya. Oke, next. Selanjutnya ada CAM insert cavity. Nah, ini sama juga dengan yang sebelumnya, memiliki prosesnya itu sebanyak 3 kali. Pertama ada proses rough, semi finish, dan finish. Tool yang kita gunakan juga sama, ada cutter diameter 10, cutter diameter 5, dan cutter diameter 3. Next. Nah, ini ada ilustrasinya. Next. Berikut ada animasi dari pengekeman. Balik lagi untuk mempersingkat waktu, bisa di next aja, Saudara Gian.
ada induk programnya. Bisa kita lihat pada layar. Next. Catatan CAM. Hasil CAM pada insert cavity dan insert core masih menyisakan kontur-kontur berdimensi kecil seperti runner, rib, radius, gate, dan sebagainya. Untuk meminimalisir penggunaan cutting tool di bawah diameter 3 yang cukup berpotensi patah dan minimnya panjang float dan panjang mata potong tools. Sehingga setelah proses CAM pada mesin milling CNC akan dilanjutkan proses finishing kembali dengan proses EDM untuk menghilangkan sisa kontur yang belum terproses sebelumnya. Next. Oke, sekian dari penjelasan yang bisa saya sampaikan. Dikembalikan kepada Saudara Gian. Baik, terima kasih teman-teman atas presentasi yang telah dijabarkan sebelumnya. Mungkin bagi para penonton hanya segini penjelasan dari kelompok Giring Coro. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.